Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang langkah penilaian program kesehatan. Kelompok 4 terdiri dari 1. Risti Nuranisa, 2. Ramadiah Febriani, 3. Ahmad Tohari, 4. Eva Purnamasari, 5. Anita Gustira, 6. Benowati Ningrum, 7. Febrianti Komalasari, 8. Devi Sri Puji, 9. Karisa Ameliani, 10. Ratna Dewi, 11. Anita Diah Permata Selestari, 12. Reni Indriani, 13. Jumatra Laila, dan yang terakhir Sinta Handayani. Saya akan menjelaskan langkah penilaian menurut McMahon. McMahon membagi tahap penilaian menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu menentukan macam dan ruang lingkup penilaian. Pilihlah atau susunlah ruang lingkup yang sesuai, lalu susun rencana penilaian. Pada bagian ini, tahap pertama diasumsikan sebagai tahap pemilihan program kesehatan yang akan dinilai. Tahap kedua yaitu pemahaman program yang akan dinilai. Berhasil atau tidaknya penilaian yang akan dilakukan sangat tergantung pada pemahaman yang dimiliki terhadap program yang akan dinilai. Pada bagian ini, tahap kedua diasumsikan sebagai tahap pemahaman pada pendekatan sistem yang ada pada salah satu program kesehatan. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan penilaian dan penarikan kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan, dianjurkan untuk menggunakan hasil dari program lain yang sesuai. Kemudian, bandingkan dan tarik kesimpulannya. Pada bagian ini, tahap ketiga diasumsikan sebagai tahap penilaian salah satu program kesehatan. Penilaian program kesehatan ini sangat tergantung pada 2 tahap sebelumnya yang telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penilaian menurut Audi Knudsen. Pada pendapat Audi Knudsen ada 3 tahapan, yaitu pertama, tahapan pemahaman program yang akan dinilai. Di situ kita diwajibkan untuk memahami sebelum melakukan penilaian dengan misalnya menggali informasi mengenai program yang akan kita nilai serta meliputi tujuan dibuatnya program atau latar belakang dibuatnya program tersebut. Yang kedua yaitu tahapan mengembangkan rencana penilaian dan melaksanakan penilaian. Pada tahapan ini kita membuat penilaian yang sesuai dengan pemahaman yang dibuat dan dilanjutkan dengan melakukan penilaian. Yang ketiga yaitu tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan. Di sini kita diwajibkan untuk menarik hasil penilaian dengan membandingkan tentang langkah-langkah penilaian menurut Livi dan Lumba. Tahap 1, 2, 3 akan dijelaskan oleh saya. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan penilaian. Tujuan ini akan dapat ditetapkan apabila dipelajari dengan baik program yang akan dinilai. Tahap kedua yaitu melengkapi tujuan dan dengan tolak ukur tertentu. Sebaiknya pergunakanlah tolak ukur yang sederhana, cepat, dan mudah diukur. Tahap ketiga yaitu mengembangkan model, rencana, dan program penilaian. Model, rencana, dan program penilaian tersebut harus jelas, sehingga bukan saja dapat dipakai sebagai pegangan, tetapi juga dapat dipahami dan dipergunakan oleh pihak ketiga seandainya ingin melakukan penilaian yang sama. Selanjutnya, tahap ke-4, 5, 6 akan dijelaskan oleh Febri. Keempat ialah tahap melaksanakan penilaian. Tahap melaksanakan penilaian ialah tahap inti daripada langkah penilaian itu sendiri. Di tahap ini, tahap penilaian dapat dilakukan apabila model, rencana, dan program penilaian telah berhasil disusun. Setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan penilaian tersebut. Tahap kelima ialah tahap menjelaskan derajat keberhasilan yang didapat. Tahap ini menghasilkan daripada derajat keberhasilan atau kegagalan daripada program yang dilakukan penilaian. Tahap ke-6 ialah tahap menyusun saran-saran. Tahap ini sangat penting karena dapat memberikan masukan terhadap program yang dilakukan penilaian untuk memperbaiki sehingga lebih baik daripada pelaksanaan program tersebut. Oleh WHO membedakan antara penilaian ada 9 tahap. Tahap pertama sampai tahap ketiga akan dibacakan
6 akan dibacakan oleh Devisri dan tahap 7 sampai 9 akan dibacakan oleh saya. Tahap pertama yaitu tahap penentuan hal yang akan dinilai. Langkah pertama yang dilakukan ialah menentukan dahulu hal yang akan dinilai. Pekerjaan ini akan dapat dilakukan jika dapat dipelajari dengan baik program yang akan dinilai. Tahap kedua yaitu tahap melengkapkan keterangan yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah mengumpulkan berbagai keterangan yang ada hubungannya dengan program yang akan dinilai. Untuk ini, perlulah dipelajari secara cermat berbagai laporan yang ada dan yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Tahap ketiga yaitu tahap pemeriksaan hubungan antara keterangan dengan tujuan penilaian. Apabila berbagai keterangan telah berhasil diperoleh, lanjutkanlah dengan penyeleksian keterangan. Hapuslah keterangan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan Yang penelitian. keempat yaitu tahap penilaian kecukupan keterangan. Lanjutkan pekerjaan penilaian ini dengan menilai kecukupan keterangan yang telah diperoleh. Apabila keterangan tersebut dianggap belum cukup, lakukan pengumpulan kesimpulan lagi. Jika telah cukup, lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap menetapkan kemajuan program. Nilai kemajuan program dengan menggunakan keterangan yang telah dikumpulkan. Kemajuan program dapat dinilai dari keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu tahap yang berikutnya, tahap menetapkan efektivitas program. Langkah selanjutnya ialah menetapkan efektivitas program. Suatu program dianggap efektif jika dinilai tanpa mengatasi masalah yang mendasari. Itu adalah tahap menetapkan efisiensi program. Lanjutkan dengan menilai efisiensi program, yakni yang dikaitkan dengan besarnya dana yang dipergunakan untuk melaksanakan program tersebut. Selanjutnya tahap menetapkan dampak program. Setelah ditetapkan efektivitas dan efisiensi program, lanjutkan dengan menetapkan dampak program tersebut. Selanjutnya tahap menarik kesimpulan dan menyusun saran. Langkah terakhir yang dilakukan ialah menarik kesimpulan serta menyusun saran-saran sesuai dengan hasil penilaian. Semua itu dapat dirangkum menjadi suatu rangkuman yang dapat dilihat di tabel ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah dari perpaduan keempat ahli tersebut. Langkah pertama yaitu pahami dahulu program yang akan dinilai. Jadi misalnya kita ambil contoh program BPJS. Di program ini kita tuh harus mengetahui unsur-unsur dari program ini. Semua unsur itu seperti latar belakang kenapa program ini dilaksanakan. Yang kedua yaitu masalah yang mendasari lahirnya program BPJS ini. Yang ketiga yaitu tujuan yang ingin dicapai dari program itu apa. Jadi misalnya di BPJS, tujuan dari terbentuknya BPJS ini apa. Yang keempat yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program ini. Yang kelima yaitu organisasi dan tenaga pelaksana program. Jadi contohnya di BPJS ini tenaga pelaksana dari program ini seperti contohnya dokter, perawat dan berbagai pelayan kesehatan yang lain. Yang keenam yaitu sumber daya yang dipergunakan oleh program ini. Yang ketujuh yaitu waktu dan pentahapan program. Jadi ada periode waktu program ini dilaksanakan. Yang kedelapan yaitu tolak ukur tolak ukur kriteria keberhasilan dan rencana penilaian program. Program telah berhasil dilakukan, maka langkah kedua yang dilakukan dalam melaksanakan penilai program kesehatan yaitu menentukan macam dan ruang lingkup penilaian yang akan dilakukan. Pekerjaan yang seperti ini makin bertambah penting jika tidak ditemukannya keterangan apapun tentang penilaian dalam rencana kerja yang ditetapkan. Kami berdua akan menjelaskan langkah-langkah penelitian yang ketiga, yaitu susunlah rencana penelitian. Baik, sebelum kita melakukan penelitian, memang harusnya kita menyusun rencana penelitian terlebih dahulu. Rencana penelitian pertama dan sampai yang ketiga, keempat akan dijelaskan oleh Rahmadia. Silakan. Terima kasih Saudara Tohari. Dalam menyusun suatu rencana penelitian, harus ada dan memenuhi seluruh syarat-syarat dalam melakukan suatu penilaian atau perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini diperlukan agar kita dapat memudahkan kita untuk mengambil suatu kesimpulan dari tujuan penilaian tersebut. Yang kedua adalah macam data. Macam data ini diperlukan dalam suatu penilaian. Di dalam macam data ini, antara satu program dengan program lain memiliki macam data yang berbeda sesuai dengan program apa yang sedang dinilai.
Dan yang ketiga adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penilaian perencanaan ini harus valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta yang ada. Dan yang keempat adalah cara mendapatkan data. Cara mendapatkan data ini ada 4. Yang pertama adalah dengan melakukan wawancara, yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan, yang ketiga adalah dengan melakukan pengamatan, dan yang terakhir adalah dengan peran serta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tohari. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, tentang bagaimana kita cara menarik kesimpulan. Di dalam menarik kesimpulan itu terdapat 5 pokok cara menarik kesimpulan. Pertama, membandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan data awal. Maksudnya kita menarik kesimpulan, tapi kita membandingkan dengan data awal yang kita peroleh. Dengan syarat data awal itu data yang sebelum dilaksanakan program, sehingga kita dapat membuat apakah hasil itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Karena data awal itu data yang sebelum kita ambil tadi itu syaratnya tidak boleh dilakukan data awal tapi sudah dilaksanakan program. Tuh. Yang kedua, membandingkan hasil dengan yang diperoleh dengan tujuan program. Maksudnya membandingkan hasil dengan tujuan program itu kita mengambil kesimpulan, kita menarik kesimpulan tetap dengan mempertimbangkan tujuan program. Tetapi di sini diterangkan tujuan itu harus benar-benar yang sudah ditetapkan sejak awal. Jadi tidak boleh ditetapkan ketika kita sudah ingin menarik kesimpulan, tapi baru ditetapkan tujuannya. Tapi tujuan tersebut harus ditetapkan dari yang awal tadi, baru kita dapat menarik dengan membandingkan dengan tujuan program tersebut. Yang ketiga, itu yaitu membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil program yang lain. Maksudnya di sini kita membandingkan dengan program lain, tetapi syaratnya program lain itu harus sesuai. Jadi kita menarik kesimpulan dengan program lain, tapi program tersebut harus sesuai dengan kesimpulan yang kita ingin buat. Nah, tetapi di sini harus diingat program yang sesuai itu, walaupun sesuai apapun program tersebut, pasti bakal menemukan kendala beberapa faktor. Antara lain di sini keadaan sosial budaya dari program yang kita laksanakan tersebut. Jadi harus dipertimbangkan lagi. Yang keempat, membandingkan hasil yang diperoleh dengan sesuatu tolak ukur. Maksudnya kita menarik kesimpulan, tetapi kita mempunyai tolak ukur atau indikator keberhasilan suatu kesimpulan tersebut. Jadi kita dapat mengetahui apakah program kita ini berhasil atau tidak sesuai dengan indikator keberhasilan kita. Yang kelima, membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil dari kontrol. Maksudnya kita memasukkan program lain untuk mengontrol kesimpulan kita tersebut. Jadi kita menarik kesimpulan tidak melenceng jauh dari kontrol yang kita peroleh, kontrol yang kita peroleh. Baik, terima kasih. Begitu tentang tata cara menyusun rencana penilaian. Yang keempat, laksana penelitian. Apabila rencana penelitian telah berhasil disusun, lanjutkan dengan melaksanakan penilaian tersebut. Catatlah semua kegiatan serta hasil yang diperoleh. Mana sudah membacakan materinya, baiklah di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama yaitu mengenai keberhasilan program. Yang kita nilai di sini ialah sampai seberapa jauh program yang telah tercapai. Program yang telah dicapai ini dapat ditarik dengan membandingkan hasil yang diperoleh terhadap tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang dapat kita lakukan yaitu menghitung keberhasilan. Sering digunakan formula atau rumus, yaitu keberhasilan sama dengan pencapaian dikurang masalah dibagi tujuan dikurang masalah dikali 100%. Kesimpulan yang kedua yaitu mengenai nilai program. Nilai program di sini ada 2 macam, yaitu efektivitas dan efisiensi. Program ini dinilai efektivitas jika dapat menyelesaikan sebuah masalah, sedangkan jika dalam penyelesaian sebuah masalah dapat dikatakan efisiensi apabila dia menggunakan dana yang secukupnya. Baiklah, itu aja yang bisa saya kasih kesimpulannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jelaskan langkah ke-6 yang perlu dilaksanakan pada penilaian program kesehatan. Langkah ke-6 dan sekaligus langkah terakhir yang perlu dilaksanakan pada penilaian program kesehatan ialah menyusun saran-saran yang sesuai dan yang ditarik berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan. Tujuan dari langkah ini ialah untuk lebih memahami dan dapat memperbaiki pelaksanaan program kesehatan pada masa yang akan datang, sehingga program kesehatan juga dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.